Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masuk dalam Ramadan keempat, dan juga kita juga dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID yang banyak merugikan masyarakat begitu, dan juga terutama umat Islam yang sekarang sedang menghadapi bulan suci Ramadan begitu. Nah, bukan berarti kita tidak mengoptimalkan ibadah kita, tetapi harus lebih produktif dibanding sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu, kita di sini bakalan membahas mengenai apa itu makna sahur. Nah, sebelumnya memang pengetahuan kita mengenai fikih hari ini seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena banyak ibadah yang bisa disubstitusikan, yang pahalanya bisa sama kita kerjakan ketika kita walaupun kita di dalam rumah. Nah, Islam mengatur seluruhnya dalam hidup kita. Islam itu syamil al-mutakamil. Islam itu menyeluruh, mengatur semua lini dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai kita masuk WC, masuk masjid, keluar masjid dan sebagainya. Islam itu mengatur seluruhnya dalam kehidupan kita, dan pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'an seluruhnya mengatur dalam lini kehidupan kita, sehingga kita tidak bingung lagi kita mau melakukan hal apa. Nah, masuk ke dalam makna sahur. Sahur artinya berasal dari kata sahar. Sahar itu adalah waktu. Sahur itu bukan berarti makan, tetapi sahur itu adalah waktu 15 menit sampai 30 menit menuju fajar, menuju waktu subuh. Apabila kita habis isya kemudian sampai fajar, di tengah-tengahnya adalah qiyam, dan 15 menit sampai 30 menit menjelang fajar itu adalah waktu sahur. Keutamaan kita untuk melaksanakan sahur. Sahur itu adalah kegiatan yang kita lakukan menjelang waktu fajar. Hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur." Bahwa perbedaan kaum kita yang melaksanakan ibadah puasa, saum yang kita lakukan dengan saumnya orang-orang ahli kitab adalah di sahurnya. Jadi oleh sebab itu, maka di sini kita diwajibkan untuk sahur. Bukan berarti kita tidak melakukan sahur walaupun memang kita sengantuk apapun dan sebagainya, karena banyak keutamaan sahur yang bisa kita dapatkan di waktu-waktu sahur, 15 menit tadi sampai 30 menit menjelang waktu fajar. Apa aja keutamaan dalam sahur ini? Pertama adalah memberikan energi lebih untuk kita berpuasa dari habis waktu fajar sampai maghrib. Kenapa begitu? Karena kita sudah diisi oleh makanan kita, karena kita sudah diisi dengan hal-hal positif yang sudah kita lakukan, niat kita dan sebagainya untuk menghadapi keseharian kita dalam berpuasa. Karena apa? Karena waktu zaman Nabi pun ketika bulan puasa itu adalah kegiatan atau kejadian Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah itu berada di bulan puasa, dan juga perang Badar itu juga berada di dalam bulan puasa. Nah, akhirnya sahur itu adalah suatu kewajiban supaya kita produktif. Lalu kemudian yang kedua adalah ada hadis juga yang menyebutkan, atau Nabi Muhammad bersabda, "Tasaharu fa inna fasahuri barokah." Bahwa bersahurlah kamu, karena dengan bersahur itu adalah ada barokah di dalamnya. Nah, kita bakalan mendapatkan barokah ketika kita bersahur, ketika niat kita baik, ketika apa yang kita makan itu halal dan juga thayyib, dan juga kita tahu manfaat dari sahur itu apa. Sehingga tadi yang pertama adalah sahur itu untuk membedakan kita dengan kaum lain. Kemudian yang kedua, sahur itu akan mendapatkan barokah. Kemudian yang ketiga, terhindar dari tasyabuh. Tasyabuh itu adalah menyerupai suatu kaum yang lainnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ketika orang mengikuti suatu kaum, maka
orang tersebut otomatis akan menjadi kaum tersebut, akan menjadi kaum pengikut kaum tersebut. Oleh sebab itu kita dilarang untuk mengikuti kaum kafir, kita mengikuti budaya-budaya kafir dan sebagainya. Nah, akhirnya kita tidak mengikuti apa yang menjadi kebudayaan dari orang-orang kafir tersebut yang tidak melaksanakan sahur. Nah, akhirnya kita harus melaksanakan sahur supaya kita terhindar dari tasyabbuh gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah mendapatkan peluang untuk doanya diijabah, karena malam itu dibagi menjadi 3 dan salah satunya adalah sepertiga malam terakhir, yaitu tadi waktu sahur itu kita bakalan mendapatkan doa kita bakalan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke bumi untuk melihat hambanya, untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Dan yang terakhir adalah ketika kita bersahur itu ada kemungkinan kita untuk bisa berniat kembali. Kenapa seperti itu? Karena takutnya kita lupa ketika sesudah sholat isya atau sesudah qiyamul lail, kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk berniat, sehingga sahur tersebut untuk mengingatkan kembali kalau kita niat untuk beribadah, niat untuk berpuasa, karena innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya, dan juga Allah akan mengganjar sesuatu hal tergantung kepada niatnya. Nah, akhirnya ibadah niat tadi, apa yang kita lakukan tadi, salah satunya adalah niat, itu bisa menambah pahala kita, karena di bulan Ramadan ini ganjarannya 10 kali lipat. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan di dalam sahur ini gitu. Itu mungkin keutamaan sahur di bulan Ramadan ini. Semoga kita dikuatkan dalam menuntut ilmu, karena juga bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Kita harus banyak berinteraksi dengan Quran, dan semoga optimalisasi ibadah kita tidak kurang dari ibadah-ibadah sebelumnya. Gitu aja, semoga tidak memuaskan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.